bahasa Yunani itu rongga. Rongga itu artinya potensi. Jadi ini cara Allah pada waktu itu membuat keluarga. Dia ambil dari laki-laki itu rusuknya, rongganya, sebagian dari potensinya itu. Lalu pegang ini, dari rusuk ini dibangunkan atau ditutup dengan daging, lalu dibangunkan seorang perempuan. Nah, ini cara Tuhan menciptakan perempuan. Beda dengan laki-laki. Kalau laki-laki dari debu tanah dihembuskan, walaupun ada debu tanah itu, tapi prosesnya berbeda. Diambil sebagian potensi rongga atau rusuk ini, ditutup dengan daging. Nah, itu tanah juga. Tutup dengan daging dan dibangunnyalah, ayat 22, dibangunnyalah, ayat 22, dibangunnyalah seorang perempuan. Lalu sudah jadi perempuan, dibawanya perempuan ini kepada laki-laki. Kata dibawa itu dalam bahasa Yunaninya dinikahkan atau diberkati dalam pernikahan. Jadi yang jadi gembala pertama, pendeta pertama di dunia ini yaitu Tuhan sendiri. Jelas ya? Jelas ya? Oke. Coba kasih lihat ke jemaat. Nah, coba lihat ya. Jadi memang Tuhan itu membuat laki-laki dan perempuan itu berbeda. Coba lihat, berbeda. Yang kamu kasih lihat. Ini saya. Yang perempuan dengan terus yang perempuan kasih lihat. Ini saya. Beda apa sama? Beda. Jadi dengar ya. Dengar. Jangan pernah memaksa pasangan saudara jadi seperti saudara. Karena ini seringkali jadi sumber konflik. Dengar ya, menikah itu bukan untuk menjadi sama, tapi untuk menjadi satu. Nah, banyak yang salah ngerti. Begitu menikah dia pikir supaya saya ini bisa unity, maka saya dan pasangan saya harus sama. No. Perbedaan itu memang dibuat Tuhan. Jadi jangan pernah saudara paksa pasangan saudara untuk jadi sama dengan saudara. Ini yang menyebabkan dulu kami banyak konflik. Karena saya selalu berkata begitu menikah, kamu harus mengikuti apa yang saya mau. Begitu dia beda, pendapatnya beda, saya bilang kamu tidak ada penundukan diri. Namanya juga pendeta pakainya ayat. Istri harus tunduk sama suami. Dan melihat perbedaan itu saya nggak bisa. Dan itu yang menimbulkan konflik. Saudara ngerti? Jadi menikah itu bukan untuk menjadi sama. Menjadi satu apa artinya? Perbedaan yang ada ini, karena ini diambil dari pria, adalah untuk kalau dimasukkan saling melengkapi. Perbedaan-perbedaan antara suami istri itu tujuannya Tuhan untuk saling melengkapi. Itu pernikahan. Jadi kalau lihat pasangan beda sama kamu, itu is normal. Yes. Normal. Jangan dianggap aneh. Jangan dianggap pasanganmu nggak mengasihi. Jangan dianggap pasanganmu berontak sama kamu. That is normal. Selama itu bukan dosa, that is normal. Dan itu dibuat oleh Tuhan supaya saling melengkapi. Jelas ya? Jelas ya? Jadi jangan lihat kalau pasangannya beda, kemauannya beda, pendapat selama itu nggak dosa. Jangan dibilang kamu ya udah kurang ajar. Istri nggak pernah mau ngikutin suami, jangan. That is normal. Tujuannya adalah perbedaan-perbedaan yang ada itu untuk saling melengkapi. Ingat yang para suami, saya mau kasih tahu. Sehebat-hebatnya saudara-saudara harus ngerti, karena ada pribadi di sebelah saudara yang
Dia ada karena diambil dari sebagian potensi saudara. Jadi jangan pernah merasa kau hebat, jangan merasa kau sempurna. Saudara bisa hebat karena ada yang melengkapi. Saudara para suami harus sadar, saya ini ada kurangnya, karena memang sebagian dari potensi itu diambil untuk dibangunkan seorang penolong. Oleh karena itu saya setuju dengan pepatah yang mengatakan kalau ada seorang suami yang hebat dan berhasil, itu sebenarnya karena ada seorang penolong yang ada di sekitarnya. Yes. Dan itu saya akui dan itu saya alami. Dan saya berdoa pada para suami hari ini, saya suami, jangan pernah merendahkan istri. Amin. Dan jangan pernah meremehkan istri. Karena sebagian potensi yang ada pada saudara itu ada di istri. Yes. Para suami katakan Amin. amin. Para istri katakan ingat, para istri, engkau ada karena kau diambil dari sebagian potensi daripada orang yang di sebelah, dan kau diciptakan untuk melengkapi orang yang di sebelah. Para istri katakan, ayo sama-sama katakan. Silakan duduk. Tepuk tangan buat Ricci dan Ricci. Sama-sama. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati. Katakan berjanji setia sampai akhir mengasihi-Mu, Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Tuhan. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau sekaya. Perbedaan itu justru menciptakan konflik, membuat konflik. Padahal perbedaan itu Tuhan buat untuk saling melengkapi. Tapi justru yang terjadi dalam rumah tangga, justru perbedaan itu membuat konflik dalam rumah tangga. Nah, oleh karena itu hari ini saya mau kasih rahasia bagaimana mengubah konflik. Kita nggak bisa hindari konflik, itu pasti terjadi. Ya, itu pasti terjadi karena perbedaan yang ada. Tapi bagaimana kita bisa? Ini kedewasaan. Ini ciri kekristenan, harus makin dewasa dan berubah. Salah satunya lewat konflik dalam rumah tangga. Nah, bagaimana kita bisa mengubah konflik itu menjadi berkat? Nah, kita belajar dulu penyebabnya supaya tahu gitu loh. Kenapa saya kok bisa konflik, perbedaan apa? Saya nggak bisa bagi semua, karena ini seharusnya seri ini harusnya 2 sesi. 2 sesi, 1 sesi itu 2 jam. Jadi saya coba buat 4 jam ini jadi 1 jam. Gitu ya. Coba, saya kadang-kadang kesulitan untuk ngomong kalau materinya banyak suruh meringkas, tapi saya coba berusaha yang simple. Saya bersyukur tadi di Grand Suri jemaat mayoritas bilang simple, mudah dimengerti. Saya bersyukur. Nah, yang penting. Nah, sekarang kita mesti tahu. Saya akan bagikan simple aja penyebab konflik dalam perbedaan antara suami dan istri. Pertama, perbedaan karakter. Nah, ini seringkali nggak dipahami. Ya, makanya kalau mau menikah di dalam GBICP saya selalu akan tes karakter.
Supaya masing-masing tahu gitu. Oh, saya karakternya begini, saya begini. Nah, seringkali terjadi stuck komunikasi, terjadi nggak bisa ngomong, nggak bisa komunikasi, dan orang berpikir begini, wah saya ini, masalah saya ini sama istri saya itu komunikasi. Sebenarnya enggak. Sebenarnya problemnya dari perbedaan karakter. Nah, perbedaan karakter yang tidak dipahami dan dipelajari ini menyebabkan terjadinya masalah dalam komunikasi. Itu yang kami alami. Nah, saudara, secara umum karakter itu ada 4, yaitu 1 dominan, 2 stabil, 3 cermat, 4 intim. Nah, saya ini tipikal orang dominan. Karakternya dominan. Istri saya, Ibu Kurnia, itu stabil. Nah, orang dominan itu kemandiriannya kuat. Orangnya punya kemauan yang kuat. Dan dia sangat mandiri. Oleh karena itu dia merasa nggak perlu orang lain. Dia bisa kerjakan sendiri, dia bisa putusin sendiri, dia berani fight. Orangnya suka tantangan. Makanya saudara, ada yang tanya saya begini, kenapa sih Pak buka-buka di Jakarta, mending buat jemaatnya banyak. Ngapain Pak buka-buka? Ya orang mana yang buka, mana ada yang langsung banyak. Kenapa kan di Semarang kan sudah besar. Ada yang salah ngerti juga. Apa kurang Pak di Semarang? Kurang apa maksudnya? Ya kurang duit yang enggak. Saya itu sudah bersyukur diberi Tuhan kelimpahan. Why? Karena saya ini suka tantangan. Saya kalau disuruh milih gereja, saya lebih milih di Serpong daripada di Semarang. Why? Karena di Semarang sudah besar, sudah nyaman, dengan sistem aja sudah jalan. Kalau di sini masih kecil, masih banyak masalah, masih banyak tantangan. Saya suka yang begini. Memang kalau tinggal lebih enak di Semarang. Tapi kalau gereja, saya milih yang kecil, yang banyak tantangannya. Jadi saya ini tipikal gitu. Tipikal orang yang berani, punya kemauan keras, ya, suka maksa orang, nggak sabar, kurang sensitif, dan kaku. Nah, istri saya itu stabil. Orang stabil itu senang kerjasama, kooperatif. Ya, ini kelebihannya orang stabil itu setia, berempati. Ini orangnya sensitif sama orang lain. Jadi dia ini melengkapi banget dalam penggembalaan. Pokoknya urusan orang susah, orang sakit, ujungnya dia. Itu Pak, itu kalau lihat orang susah, orang sakit, dia itu nggak bisa pegang. Kalau saya masih cuek, kalau dia nggak bisa. Itu orang tipikal stabil. Tapi orang seperti ini lambat. Berapa kali itu ya, wah kalau sudah mau pergi itu, ayo cepat. Itu Masya Allah mau bangun jam 3, jam ini tetap aja lama kalau dandan. Lambat, kurang inisiatif, nggak suka dengan risiko, menghindari risiko, terlalu hati-hati. Dan orangnya kelebihannya suka damai, nggak senang hidup. Kalau saya senangnya fun. Nah, saudara menikah dengan saya, perbedaan karakter. Apa yang terjadi? Salah satunya yang terjadi stuck komunikasi. Why? Karena saya, nah ini yang saya nggak pahami. Saya pikir masalah komunikasi, masalah karakter ternyata. Saya ini karena orang seperti itu senangnya ngambil keputusan sendiri tanpa melibatkan istri. Nah istri digituin, lama-lama dia nggak dihargai sebagai istri. Apa-apa saya sendiri nggak pernah kasih tahu, apa-apa saya putusin, seringkali istri nggak tahu. Sampai dia bilang ini kamu tahu, lu tuh ya sadar nggak sih kalau lu udah nikah? Masa saya ditanyain gitu? Ya sadar lah. Iya lu tuh kayak orang hidup punya istri nggak kayak punya istri. Masa saya bilang gitu? Emangnya lu nggak tahu? Itu kita punya buntut 3, memangnya nggak ada sponsornya itu. Emangnya Y5, Deborah, Rafael lahir dengan sendirinya, saya bilang. Enak aja bilang nggak sadar. Maksud gue bukan gitu. Lu itu loh ngambil keputusan, nggak pernah ngomong, apa-apa nggak pernah ngomong. Nikah nggak kayak nikah. Tak pikir nggak sadar. Kalau udah jadi suami dia nggak tahu kalau 3 itu ada kan karena saya itu sponsor, masa nggak sadar? Masa dibilang saya nggak sadar? Sadarlah, bisa ada 3 itu sadar. Nah itu yang
terjadi, saudara. Saya pikirnya masalah komunikasi, ternyata masalah perbedaan Karakter. Nah, oleh karena itu saudara menikah, dengerin enggak ya? Menikah itu adalah proses belajar seumur hidup. Yes. Pernikahan yang bahagia itu satu karena kasih karunia Tuhan. Tapi jangan lupa, pernikahan yang bahagia itu harus diupayakan. Gak bisa cuma karena kasih karunia dan doa aja, gak bisa. Perlu doa, yes. Perlu kasih karunia, yes. Tapi juga harus diupayakan oleh pasangan itu. Salah satu mengupayakan, harus terus mau belajar mengenali pasangan. Sampai kapan Pak belajarnya? Dengerin. Pernikahan itu adalah proses belajar seumur hidup. Jadi kalau mau bahagia, harus mau belajar mengenal pasangannya seumur hidup. Jangan bosen. Kalau bosen, saudara nggak bahagia. Jadi Bapak sampai hari ini masih belajar. Iya. Ada kalanya saya kaget. Ini kayaknya dulu waktu pacaran nggak ada ya. Sekarang kok muncul. Kok aneh, awalnya aneh, tapi kalau dipelajari, ternyata memang itulah manusia. Dan memang wanita itu seperti itu, unik dan antik. Unik. Ini antik. Dan memang harus dipelajari sebenarnya. Kalau mau bahagia, harus mau belajar dengan pasangan seumur. Mungkin dia juga begitu. Ini kok kayaknya aku nggak pernah ketemu yang model begini waktu pacaran. Sekarang kok muncul yang aneh. Dipelajari. Jangan underestimate dengan pasangan. Karena memang pernikahan itu harus diupayakan. Dan untuk itu harus mau belajar seumur. Yang mengerti ini katakan Amin. kasih tahu dong yang menikah sebelumnya. Belajar ya. Hai. Ayo kasih tahu Tadi sama-sama. Bersama keluargaku Melayani Tuhan. bersatu Selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasihmu yang bagi kami engkau segalanya. Bersama keluargaku melayani Tuhan. Bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasihmu bagi kami Engkau segalanya. Yang kedua, perbedaan pemahaman, persepsi, dan interpretasi. Ini biasanya dilatar belakangi oleh pendidikan, faktor keluarga, faktor lingkungan, sistem-sistem nilai yang dimiliki. Orang yang dididik dari keluarga yang berbudaya timur dengan keluarga yang berbudaya barat beda. Ya, beda. Kalau orang barat, ya saudara, mau tidur nggak mandi, nggak masalah. Nggak sikat gigi nggak masalah. Besok bangun kerja, cuma sikat gigi dok, nggak mandi, ganti pakaian nggak masalah. Tapi jangan coba-coba buat orang timur, apalagi buat istri saya. Ya, kalau kamu tidak mandi, tidak bersih, tidak wangi, no, tidur di sebelah sana. Silahkan tidur di luar. Gitu. Iya, itu budaya, itu budaya. Nah itu harus dipelajari itu perbedaan itu bisa menimbulkan konflik. Baik juga sih punya istri yang punya standar kebersihan tinggi. Dulu saya nggak bisa terima yang begitu, karena saya biasa, karena apa? Karena kita nggak biasa diperhatikan orang tua, jadi lebih banyak diperhatikan pembantu. Jadi kehidupan yang jorok itu sudah menjadi biasa. Nah itu bisa menyebabkan konflik. Contoh yang lain seperti cara memandang sebuah istri, sebuah wanita yang menjadi istri. Seseorang yang dididik, ini terjadi dalam budaya timur dengan barat itu beda. Misalkan si A, ini laki-laki yang akan menikah dengan
si W yang akan yang calon wanita yang akan menikah dengan si A. Yang satu dari budaya timur, satu dari budaya barat. Mama papanya lulusan Amerika, biasa kerja. Dua-duanya kerja. Dua-duanya lulusan Amerika, dua-duanya jadi pengusaha profesional. Ini beda. Dididik dari budaya timur, mamahnya nggak boleh kerja. Nah, harus jadi istri yang manis di rumah, menganggap suaminya itu tuannya. Nah, si A ini melihat persepsi seorang istri itu seperti ini. Dia melihat kalau di rumah papanya, karena dididik dari budaya timur papanya. Setiap kali papanya mau pulang, mamanya sudah nungguin. Namanya juga papanya itu jadi itu. Mamanya sudah masakan yang disenengin oleh papanya, oleh bapaknya. Begitu lihat bapaknya pulang, mamanya bukain pintu. Terus papahnya digandeng, disuruh duduk. Ini budaya timur. Tapi karena menganggap suami itu tuan, raja. Lalu sepatunya dicopot, kaos kakinya dicopot. Sudah disiapin pakaian di kamar untuk mandi, bajunya juga dibantu dicopot. Lalu saya semua mau dilayani. Kalau saya praktis ulang kalau ada laki-laki. Saya celupkan 20 menit, begitu melek masuk surga. Tapi ada yang begitu persepsi. Jadi dilayani, semua disiapkan, ya. Dan itu dilayani, makan, diambilin nasinya, diambilin lauknya. Jadi si laki-laki itu memandang kalau dia nikah nanti dia membayangkan si W ini, yang calon istrinya ini akan seperti mamanya. Tapi si B pandangnya beda. Dia lihat papa mamanya kayak gitu, lulusan Amerika, satu mamanya wanita karir, papanya pengusaha. Pulangnya kadang nggak jelas. Kadang papahnya bisa pulang malam, mamanya bisa pulang duluan. Nggak pernah pulang sama-sama. Tapi no problem buat mereka. Dan semua itu harus didasari atas kesepakatan bersama. Karena dua-duanya harus gitu. Dan mamanya nggak pernah nyiapin makanan. Kalau ada makanan yang disiapin, pesennya lewat Grab. Makan ya udah makan lah, yang datang duluan silakan makan sendiri. Ya kalau pas datang sama-sama ya makan sama-sama. Kalau keluarga si A tadi, ya mamahnya itu ya maaf ya, dia persis kayak pembantu karena dia menganggap apa. Jadi kalau udah masih sore gitu ya, baru jam 7-8 selesai makan, papanya bilang, ayo mah masuk kamar. Nggak akan bilang ngapain ke kamar. Tinggi selalu main bang. Tinggi, nurut, nggak pernah akan nanya, ngapain masuk kamar? Kalau mamanya si W beda di kamar. Kalau begitu, nah, ayo masuk kamar, ngapain masuk kamar? Nggak ada perjanjian. Nggak ada perjanjian, semua atas dasar kesepakatan. Dan papanya nggak marah kalau memang nggak ada perjanjian. Semua atas dasar kesepakatan. Nah itu bisa menjadikan waktu menikah bentrok karena perbedaan persepsi. Nah hal-hal begini ini harus kita ngerti sebelum kita bisa menyelesaikan konflik. Konflik ini terjadi akarnya di mana? Nah kadang-kadang kita ini nggak ngerti akarnya, tapi malah memperbesar konflik itu dengan membawa banyak orang, nyangkut-nyangkut orang lain, nyangkut-nyangkut keluarga, nyangkut-nyangkut yang lain, nyangkut-nyangkut masalah anak, masalah yang lain, masalah kerjaan. Sering kita nggak ngerti masalahnya, makanya nggak bisa menyelesaikan konflik. Nah mesti lihat penyebabnya apa. Seringkali karena perbedaan persepsi. Kalau ngerti, oh iya ya, saya kan memang dididik dari latar belakang keluarga seperti ini. Yang satu seperti ini, harus ngerti akar. Lalu bisa menyelesaikan konflik. Oke, yang lanjut. Waktu kita nggak banyak. Perbedaan tingkat sosial itu akan juga bisa menyebabkan konflik. Sementara sang suami dari keluarga padang gurun, sang istri dari keluarga tanah perjanjian, itu membentuk karakter juga.
Dia buat suami yang padang gurun itu akan sangat menghargai uang yang keluar. Rp1 aja benar-benar seringkali nggak bisa membedakan antara pelit atau irit. Karena padang gurun. Yang perempuan karena dari keluarga tanah perjanjian, pokoknya karena berlimpah-limpah, seenaknya aja pakai uang. Nah ini terjadi. Gara-gara mecet odol cerai. Nah yang keluarga padang gurun itu kalau mecet odol karena dari keluarga yang susah, itu dari ujung, tahu nggak? Dari pantatnya odol sedikit, keluar sedikit langsung bikin, set, sikap saya. Odol satu itu bisa 1 tahun habis. Ini terjadi. Sementara yang istrinya keluarga tanah perjanjian, mecet odol seenaknya. Karena dia nganggap odol berapa sih? Odol berapa sih? Habis ya beli lagi. Mecet seenaknya. Jeruk itu nggak langsung ditampung sama sikat. Jeruk ke wastafel dibuang. Jeruk lagi nggak kena juga dibuang. Nah suaminya lihat itu marah. Gila lu ya, cari duit susah, kamu nggak menghargai. Nah dijawab apa sama istri? Allah kamu urusan kecil aja, masalah begini aja ribut. Nah ini ribut. Karena itu tingkat sosial yang berbeda. Yang satu ngirit, jadi pelan-pelan, udah habis itu masih dibuka. Ada yang kayak gitu orang-orang buka dikorekin. Masya Allah, kalau saya udah habis itu masih kasih air. Dulu pernah diajarin gitu, Masya Allah, masih kasih air, pakai lagi. Ini bisa jadi cerai, saudara. Gara-gara ngecek karena tingkat sosial yang berbeda. Coba suami istri bilang ini jangan berikut. Irit. Yang keempat, perbedaan tingkat pendidikan. Ini juga begitu, menyebabkan juga kalau selalu jauh pendidikannya bisa menyebabkan konflik, perbedaan. Karena itu membuat pola pikir yang berbeda. Satu lulusan SD, yang satu lulusan S3. Pasti beda. Nah, oleh karena itu Tuhan kan bilang begini, yang belum nikah nih dengar, jangan kamu jadi pasangan-pasangan bukan yang nggak seiman. Seiman harus, tapi Tidak seimbang. Makanya kalau sudah menikah, ya tingkat pendidikannya jauh dengan suami atau dengan pasangannya, belajarlah sekarang. Sekarang kan buka Google aja, saudara bisa belajar. Nggak perlu, kalau nggak punya duit, nggak perlu saudara mesti sekolah lagi. Ya, nggak perlu mesti sekolah lagi, mesti ngabisin biaya lagi, nggak ada waktu lagi. Saudara di tengah-tengah waktu yang kosong, yang sibuk, saudara bisa searching di medsos. Yang seperti ini katakan Amin. Yang mau belajar, ayo angkat tanganmu sama-sama. Yang mengerti ini katakan sama-sama. Hanya satu kerinduanku sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus. Tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa. Ayo para suami para istri, hanya satu kerinduanku sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus. Imanku berkenan di hadapan Bapa. Kerinduanku sempurna di Bapakku, sesuai rancangan semula. Tuhan Yesus, imanku Nah, saudara, sekarang kita masuk bagian bagaimana mengubah konflik menjadi berkat. Saya bagi 3 saja. Yang pertama adalah dua-duanya harus sepakat menjadikan firman Tuhan sebagai pedoman dalam menyelesaikan konflik. Nah, di sini kalau saya konseling, akan saya ngerti gitu.
Dari sini saya akan mengerti, kalau dua-duanya sepakat berarti dua-duanya itu memang benar mau menyelesaikan konflik. Tapi kalau ada salah satu lagi, menurut hemat saya Pak, menurut pengalaman saya Pak, nah ini saya bilang ada satu yang nggak mau menyelesaikan konflik. Saya lagi bicara rumah tangga Kristen ya, bukan rumah tangga yang non Kristen. Ya, jadi kalau kita bicara rumah tangga Kristen, dua-duanya kalau benar nih mau menyelesaikan konflik, karena konflik kalau nggak diselesaikan, konflik memang bisa diredam, konflik bisa didiamkan sementara waktu. Tapi dengar, itu akan jadi bom waktu. Konflik harus diselesaikan, jangan didiamkan. Memang bisa didiamkan. Wah, udahlah, nggak usah banyak ngomong. Daripada ribut, diam. Tapi itu bukan menyelesaikan. Menyelesaikan itu harus melakukan ini 3 langkah ini. Jadi konflik kalau nggak diselesaikan akan jadi bibit perpecahan, ya, akan jadi bibit perpisahan. Harus diselesaikan. Apalagi kalau itu dosa, harus diselesaikan. Setuju? Ya, sepakat menjadikan firman Tuhan sebagai pedoman dalam menyelesaikan konflik. Jadi harus back to the Bible. Apa yang Alkitab katakan, sepakat untuk diikuti. Ya, kalau salah satu nggak sepakat, nggak bisa selesai. Jadi nggak boleh tuh. Menurut hemat saya, menurut pengalaman saya, menurut aturan keluarga saya, jangan bawa keluarga kalau menyelesaikan konflik. Kembali ke firman. Apa yang firman katakan sepakat untuk dilakukan. Kalau menyelesaikan konflik harus itu. Oke, yang kedua, membangun komunikasi. Ini yang sulit. Orang paling sulit kalau mau komunikasi sama pasangannya di saat dia konflik. Tapi kalau sudah sepakat sama-sama mengikuti firman, pasti bisa. Pasti bisa. Pasti bisa. Dan harus bangun komunikasi. Kalau nggak bangun komunikasi nggak selesai. Saudara harus bangun komunikasi baru bisa selesai. Kalau diem-dieman, ya udah sama-sama cuek, sama-sama nggak peduli, ya udahlah. Pokoknya yang penting nggak ribut lah, nggak usah ngomong, nggak bisa. That is bukan penyelesaian konflik. Harus bangun komunikasi. Caranya gimana? Yang satu, ayo buka ayatnya. Satu, menjadi pendengar yang baik. Harus belajar jadi pendengar yang baik. Ternyata seni berkomunikasi, Yakobus 1 ayat 19. Ayo baca sama-sama 2, 3. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata. Ternyata seni berkomunikasi itu bukan terletak dari kemampuan orang itu berbicara, tapi terletak dari kemampuan orang itu untuk mendengar. Jadi Tuhan itu agak beda sama manusia ya. Kalau manusia lihat orang hebat berkomunikasi dari cara ngomongnya, tapi kalau Tuhan lihat orang itu hebat berkomunikasi dari apakah orang itu mau jadi pendengar buat pasangannya. Nah itu bedanya. Jadi nomor satu ini, kalau mau bangun komunikasi, saudara harus mau dengerin pasangan saudara. Jangan nerocos terus. Nah, yang satu nerocos, yang satu nerocos, ya nggak selesai. Makanya saya punya pepatah, yang normal ngalah. Amin. Kalau di Jawa itu saya bilang gini, yang waras ngalah. Jadi kalau ada yang nerocos terus berarti dia tidak ngomong, saudara yang ngomong. Yang normal ngalah. Saya percaya jemaat Ronfilis tidak ada yang tidak normal. Normal. Berarti bisa ngalah. Dengerin pasanganmu ngomong dulu. Biar saudara ngerti maunya apa gitu. Maunya apa. Terus dia mau kasih jalan keluar seperti apa. Dengerin dulu. Biasanya masalah ini nih yang paling nggak bisa. Mau jadi pendengar ini orang sulit banget. Dengerin dulu. Ini baru satu kecap dibalas 2 kecap. Yang satu lagi balas 10 kecap. Ya nggak selesai. Dengar, diam, dengar. Ya, kedua, mengendalikan emosi. Tadi coba lihat ayatnya Yakobus 1 ayat 19.
Selain cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata. Nah, dan jangan lupa juga lambat untuk marah. Dengar ya, ini kedewasaan. Ini perlu menyelesaikan konflik, itu perlu kedewasaan. Makanya kalau dia nggak mau jadi dewasa lewat konflik, ya nggak selesai-selesai. Jangan gampang emosi. Kalau dengar sesuatu dari pasangan, dia lagi ngomong ya, dengerin baik-baik. Dan yang dia omong itu nggak sesuai dengan saudara, jangan disikat dulu, jangan. Belajar untuk mengendalikan diri dulu, belajar, jangan cepat marah. Selama itu nggak dosa, jangan cepet-cepet marah. Karena amarah manusia itu tidak pernah mengerjakan kebenaran di hadapan Tuhan. Benar, kalau saudara marah, saudara nggak bijaksana. Pasti yang keluar dari mulut saya nggak bijaksana. Nah, dari keluar mulut saudara nggak akan bijaksana. Saya alami itu. Begitu saya marah, emosi, selalu kata-kata yang keluar. Kalau khotbah itu bagus, tapi begitu marah, yang keluar itu jadi nggak bijaksana. Malah ketahuan jeleknya. Malah ketahuan saudara buruk karena marahnya. Benar. Itu sudah penting. Terus berikutnya, karena waktu kita baru setelah bisa mengendalikan emosi, poin-poinnya ini, baru setelah itu bisa mengintrospeksi diri. Betul nggak? Membangun komunikasi, introspeksi diri, mengendalikan emosi. Nah, kalau sudah bisa gitu ya saudara, saudara bisa mengendalikan emosi, dengerin. Nanti saudara akan bisa melihat ke dalam, nggak lihat ke sana. Sering kali kalau kita ribut kan selalunya ke dia brengsek, dia nggak benar. Selalu saudara bilang saya paling benar, saya nggak pernah salah. Nggak begitu. Kalau begitu terus, saudara lihat pasanganmu terus, dia nggak benar, dia brengsek, dia pokoknya nggak bagus. Saudara selalu melihat saudara ini hebat, bagus, nggak pernah salah, nggak pernah selesai. Tapi kalau saudara nanti gini, saudara akan bisa lihat ke sini. Kalau saudara bisa jadi pendengar yang baik, terus bisa mengendalikan emosi, saudara akan mudah untuk introspeksi. Dan biasanya maaf, kalau sudah ketahui, memang sebenarnya saya juga ikut andil dalam konflik ini. Saya ikut andil. Dan bahkan mungkin jangan-jangan karena saudara konflik ini terjadi. Nah, ini penting. Baru setelah itu yang terakhir, berjiwa besar, ya saudara, kalau salah ya ngaku. Jangan terus ngotot, udah ketahuan salah, udahlah ngomong aja saya salah. Udah introspeksi diri, bisa salah, tinggal satu aja pengakuan, ini perlu jiwa besar. Kalau salah, bilang salah. Tapi kalau pasanganmu benar, pasanganmu bagus, bilang kamu bagus. Sorry, maafkan saya, ampuni saya salah. Itu berjiwa besar. Itu akan terjadi komunikasi. Dan gak usah gengsi, termasuk para laki-laki, para suami. Kalau salah, itu udah bilang salah. Dan terakhir yang ketiga, harus mempersingkat konflik. Jadi konflik itu harus dipersingkat. Caranya gimana? Harus dengan pendekatan kasih Kristus. Ya, harus dengan pendekatan kasih Kristus. Kalau pendekatan manusiawi nggak bisa. Karena pendekatan kasih manusia nggak bisa. Karena kasih manusia itu terbatas. Lu baik, gue baik. Lu jahat, gue bisa lebih jahat. Lu selingkuh, gue selingkuh. Itu manusia. Manusia selalu gitu, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Lu baik, gue baik. Tapi kalau kasih Kristus nggak begitu. Kasih Kristus beda. Coba ada perhatikan. Yesus itu nggak pernah nunggu disalib. Dia disalib bukan karena diperintahkan. Dia disalib bukan karena dipaksa. Jangan salah, saudara pelajari dengan baik. Dia disalib, dia merelakan dirinya disalib karena dia mengambil keputusan, salibkan aku. Dia rela merelakan dirinya untuk disalib. Jadi kasih Kristus itu sifatnya nggak menuntut. Ini pendekatannya, dia memberi. Jadi kalau saudara mau melihat pasangan berubah, itu perubahan itu terjadi kalau saudara berubah lebih dulu. Dan itu saya alami, saudara. Saya tuh dulu
Dulu waktu konflik, susah sekali saudara, ngajarin istri saya tunduk. Susah sekali. Tapi begitu saya berubah, baru berubah sedikit. Itu nggak usah diajari istri tunduk, dia tunduk dengan sendiri. Dasar. Kenapa? Dengar ya. Yang mempengaruhi hidup saudara, yang paling besar, yang bisa mempengaruhi hidup saudara, itu pasangan saudara, bukan orang lain. Jadi kalau saudara berubah, percayalah, pasti akan membawa pengaruh yang besar buat pasangan saudara. Satu kali saya bersyukur melihat hal ini, dan ini yang mengubah rumah tangga kami. Waktu retret keluarga, saya ikut dan istri. Di acara momen terakhir itu sudah disuruh nyiapin kado masing-masing tanpa diberitahu pasangannya. Di akhir momen itu supaya masing-masing memberi kado buat pasangannya. Nah, tanpa, jadi ada mentornya gitu, nggak boleh dikasih tahu pasangannya. Saya sudah nyiapin kado. Karena waktu momen saling memberi, saya kasih kado buat dia. Saya terkejut, dia nggak kasih kado, tapi kasih amplop. Amplop saya pikir cek, tapi ternyata isinya surat cinta. Tapi itu jauh lebih besar dari apa itu? Itu yang harusnya ada buat pernikahan. Perubahan itu yang menilai pertama kali yang benar dan objektif harus pasangan kita, bukan orang lain. Betul. Dia bilang begini, hari ini adalah hari yang berbahagia buat saya, karena saya melihat hidupmu berubah. Dan itu membawa perubahan dalam hidup saya. Dari situlah kita mulai membangun keluarga yang harmonis. Sampai hari ini kami jadi berkat, bukan hanya buat anak muda, tapi juga buat pernikahan-pernikahan. Kami menolong banyak orang di Semarang untuk pernikahan-pernikahan yang sudah mulai hancur. Dimulai perubahan itu. Itu kasih Kristus. Kalau kau mau lihat pasangan berubah, engkau lebih dulu yang harus berubah. Amin. Itu kasih Kristus. Gak usah lihat-lihatan, berubah dulu yang berubah. Gak gitu. Sudah masing-masing aja dilakukan. Dan istri saya juga begitu. Tanpa menunggu saya harus berubah, dia berubah. Asal. Setiap kali saya mau pelayanan keluar, dia yang berdoa. Dulu saya berdoa sendiri, sekarang dia yang berdoa. Dia mengerti, dia harus melengkapi semuanya, dia tumpahkan semuanya. Makanya saya nggak pernah kenal lelah pelayanan, karena sebetulnya walaupun dia nggak ikut, ada pribadi yang selalu menopang. Indah sekali, indah. Dan saya tahu keberhasilan saya dalam pelayanan. Saya tahu karena ada pribadi penolong yang sudah berubah dan mengubah hidup saya. Itu kasih Kristus. Yang kedua, kasih Kristus itu adalah rela untuk minta ampun, mengampuni dan minta ampun. Mengampuni itu artinya begini, bukan cuma sekedar gini. Oke lah saya maafkan daripada ribut. Oke lah saya ampuni daripada kita berantem. Enggak. Mengampuni itu begini. Mengampuni seperti Kristus mengampuni itu ya. Saudara lihat, Kristus itu kalau lihat orang berdosa, beda dengan orang munafik. Kalau orang munafik, ahli Taurat, itu imam-imam, itu selalu dibilang gini, hai orang munafik, kamu seperti kuburan, kayak gitu. Hai, dituding-tuding gitu. Tapi kalau sama perempuan berdosa, dia jatuh belas kasihan. Dia rindu, karena dia tahu orang ini sebetulnya pengen keluar dari dosa, tapi nggak tahu seringkali gimana keluarnya karena terbelenggu dan terikat. Saya mau kasih tahu, maaf ya, saya bukannya nggak percaya ada suami-suami yang memang doyan perzinahan, tapi sebenarnya banyak suami-suami yang sebetulnya nggak mau dalam hidup dalam perzinahan, tapi seringkali nggak tahu gimana caranya keluar. Nggak tahu dia keluar, terbelenggu dengan situs porno, terbelenggu dengan konten porno, tapi yang keluar dia nggak tahu. Dan yang mesti tolong, terbelenggu dengan itu tadi bebek gombel, kuntilanak, ada yang begitu, ya pengen keluar tapi nggak tahu. Dan saudara jangan gini, oh dasar itu laki-laki, mata keranjang. Nanti saudara ya kalau mengampuni
Tapi saudara malah tambah pahit sama pasanganmu, tambah benci sama pasanganmu, itu bukan kasih Kristus. Yang benar itu harusnya begitu lihat pasangannya jatuh dalam dosa, itu jatuh belas kasihan dan itu menolong, dipakai Tuhan untuk melepaskan dia. Coba para istri, siapa yang mau nolong suamimu jatuh dalam dosa? Masa istrinya orang lain? Kan nggak mungkin. Harus saudara lah istrinya yang diciptakan jadi penolong. Saudara yang harus berjuang. Harus berjuang. Kalau suamimu terpuruk dalam pekerjaan, ya kena kasus misalnya, jangan dihakimi. Ya, jangan dihakimi, jangan disimpulkan dasar laki-laki. Udahlah, patah satu, tumbuh 1000. Jangan siapa yang mesti tolong? Istri yang mesti tolong. Seperti Yesus itu, kalau mengampuni itu, coba cek ya, cek kalau mengampuni. Waktu lihat suamimu salah, gagal, saudara itu makin benci atau makin jatuh belas kasihan? Kalau makin benci, itu belum ada kasih Kristus dalam diri saudara. Kalau namanya mengampuni itu, dan satu sisi buat seorang laki-laki, misalkan kasusnya laki-lakinya yang sama, kalau saudara mau minta maaf, minta ampun harus betul-betul, bukan sekedar lip service, tapi betul-betul seperti anak bungsu itu loh saudara, yang kembali kepada bapaknya itu. Ada kesadaran bahwa dosa itu menyakiti Tuhan. Dosa itu dampaknya, akibatnya nggak baik saudara. Itu bukan hanya istri saudara aja yang akan kena, anak-anak saudara itu kena. Ingat loh bapak-bapak, Ibu Firman itu bilang gini, bapak makan buah mentah, gigi anak-anaknya yang minum. Saya waktu baca ayat itu komplain sama Tuhan, loh kok ini? Kok anaknya yang minum? Bapaknya yang berbuat, tapi itu kebenarannya. Kalau bapak nggak bertobat, ini saya kasih tahu, dampaknya itu bukan hanya buat Anda dan buat istri Anda, buat anak-anak Anda juga akan jadi korban. Jadi yang namanya mengakui, ini kasih Kristus, itu seperti anak bungsu itu, dimulai dari kesadaran bahwa itu dosa. Dosa ya dosa. Dan itu menyakiti Tuhan, itu dampaknya tidak baik. Jadi orang mengakui kesalahannya itu harus disertai dengan pertobatan. Kalau nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya. Ingat ya bapak-bapak itu, baru saya akan panggil. Suami itu sumber. Suami itu sumber. Karena sperma itu dari suami. Kalau sumbernya kotor, aliran itu kotor. Dan yang menikmati itu pasti istri dan anak-anak Pak. Sperma itu dari suami. Sumber suami. Makanya suami itu mesti benar. Harus sungguh-sungguh. Dan maafkan saya nggak mengatakan bahwa selalu suami yang paling jelek, nggak ada istri yang jelek. Tapi saya mau ngomong pada umumnya, pertobatan itu memang harus dimulai. Kalau pertobatan keluarga harus dimulai dari suami. Minggu depan saya akan perjelas. Harus, karena suami itu sumber. Kalau sumbernya kotor, aliran itu kotor. Dan saya berdoa para suami bisa mengerti. Yang setuju katakan amin. Baru yang terakhir, masalah yang besar harus dikecilkan dan masalah yang kecil harus ditiadakan. Ini semua adalah win-win solution. Jadi kalau saudara menyelesaikan masalah bukan cari siapa yang benar, cari siapa yang salah, cari siapa yang hebat, cari siapa yang hebat, tapi win-win solution. Tujuannya adalah untuk kesatuan keluarga, untuk kelanjutan keluarga. Dari menyelesaikan konflik ini kita akan bisa menguji orang ini benar-benar mau menyelesaikan atau memang mau pisah, atau memang mau memperuncing dari cara dia menyelesaikan konflik. Dan saya berdoa lewat yang simpel itu tidak ada rumah tangga yang hancur. Amin. Semua rumah tangga di tempat ini harmonis. Amin. Harmonis. Saya ngalami sih. Waktu rumah tangga harmonis, saudara nggak usah nulis berkat sama Tuhan. Blessing itu memang sih. Amin. Kita bilang dulu,
Kalau di dunia ini ada dua orang sepakat, itu suami istri. Dia meminta apapun, bukan pintu surga yang terbuka, tapi dikatakan pintu hati Bapa yang terbuka. Keren. Bapa yang di surga akan mengabulkan permintaan. Amin. 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 Saya berdoa hari ini Tuhan akan mulai melawat. Amin. Mari kita berdiri. Ayo sama-sama katakan. Hanya satu kerinduanku sempurna seperti Bapakku, sesuai rencana semula, serupa dengan Tuhan Yesus. Itu imanku berkenan di hadapan Bapa. Sebelum kita akhiri, saya mau minta para suami istri, ayo suami istri peluk pasangan, suami rangkul pasangan, istri peluk suami. Mungkin kau sudah lama nggak melakukan, kau sudah lama nggak peluk pasangan, kau sudah lama nggak rangkul pasangan. Ayo suami istri peluk erat pasangan, peluk erat suami. Kalau sudah kau lakukan hari ini, ayo dimulai dari suami, doakan istrimu. Mungkin kau lama nggak pernah doain istrimu, ayo suami doain, tumpangkan tanganmu buat istrimu, berkati istrimu. Ucapkan kata-kata yang baik, ucapkan kata-kata berkat. Ayo para suami, gak usah malu. Udah lama mungkin kau menikah tapi kau gak pernah doain pasanganmu. Ayo doain. Bilang sama istri, engkau istri yang baik, engkau istri yang cakap. Bilang aku mengasihi engkau. Ayo ucapkan itu dari hatimu. Para suami berkati. Saya percaya roh pemulihan itu sedang turun. Sekarang para istri berdoa buat suami. Bilang Tuhan terima kasih untuk suami yang baik, untuk suami yang kau beri. Ayo para istri bersyafaat buat suaminya. Doakan pekerjaan suami, doakan usaha suami. Minta Tuhan beri hikmat, minta Tuhan beri pengurapan buat suami. Ingat engkau ada, karena Tuhan mengambil sebagian potensi dari suami. Hai para istri, bilang Tuhan berkati suamiku, Tuhan berkati suamiku. Terima kasih untuk suami yang baik. Saudara yang tidak bawa pasangan, doakan pasangan sekarang, doakan. Saudara doakan pasangan, doakan dia. Saudara, ayo doakan. Saudara yang datang di tempat yang sudah menikah, saudara nggak bawa pasangan, doakan. Kalau ada anak-anak muda yang hadir, doakan orang tua. Oh, doakan orang tua. Doakan. Oh, Tuhan, aku melepaskan berkat buat rumah tangga di tempat ini. Tuhan, aku berdoa biar ada pemulihan, ada kesatuan, ada anggur baru dicurahkan, ada kerukunan, ada keharmonisan ya Tuhan. Aku berdoa.
Aku lepaskan berkat itu buat mereka. Berkati rumah tangga, berkati keluarga. Berkati Tuhan, berkati. Terima kasih. Ayo sekali lagi katakan. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rencana semula. Tuhan Yesus, Tuhan hidupku, berkat-Mu melimpah-limpah buat setiap kami yang Amin, hari Tuhan ini Yesus. beribadah. Berkati keluarga demi keluarga, Amin, amin. pekerjaan anak-anakmu, usaha, rumah tangga, Tuhan berkati berlimpah-limpah dalam nama Yesus. Yang diberkati sama-sama katakan Amin. Tepuk tangan buat Allah kita, silakan duduk.